lagi dengan saya. Hari ini kita belajar matematika peminatan kelas 10 dengan materinya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Dengan sub materinya adalah kita mau belajar bilangan dan sifat-sifat eksponen. Nah, pertama kali kita mau belajar seperti apa sih bilangan eksponen dan bagian-bagian apa sih yang ada di dalam bilangan eksponen. Perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 7 atau min 3 dipangkatkan 5 atau 1/4 dipangkatkan 8. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Kemudian kita bisa tahu bilangan eksponen terdiri dari yang pertama adalah bilangan pokok atau basis. Yang kedua, bilangan pangkat atau eksponennya. Nah, contoh kita pakai angka 2 pangkat 7 ya. Nah, yang namanya basis yang mana? Yang namanya basis adalah angka 2. Ini sebagai basis atau bilangan pokoknya. Nah, kemudian untuk angka 7-nya ini sebagai pangkat atau eksponennya. Nah, sekarang kita bisa ngerti, sudah belajar contoh-contoh dari bilangan eksponen dan juga bagian-bagiannya. Setelah kita belajar bilangan eksponen, nah sekarang kita belajar apa sih atau berapa banyak sih sifat-sifat dari bilangan eksponen. Perhatikan di samping ini ada 11 ya. Jadi banyak sekali sifat yang harus dimengerti. Yang pertama adalah kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dalam kurung M tambah N. Jadi kalau pangkat dikalikan dengan pangkat, maka dia menjadi penjumlahan pangkatnya. Yang kedua, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dia sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pangkat dibagi dengan pangkat, maka pangkatnya berkurang menjadi M dikurangi N. Yang ketiga, kalau A pangkat M kemudian dia dipangkatkan N, maka dia menjadi A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi perkalian. Yang keempat, A kali B dipangkatkan M bisa kita pecah-pecah menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Yang kelima, kalau ada A dibagi B dipangkatkan M, maka kita bisa pecah-pecah menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang keenam, kalau ada A pangkat min M, maka dia menjadi 1/A pangkat M. Jadi kalau pangkatnya negatif, maka dia menjadi 1/. Contohnya 2 pangkat min 1, maka dia menjadi 1/2. Contoh seperti itu ya. Kemudian yang ke-7, kalau A pangkat M, maka dia bisa dibalik menjadi 1 dibagi A pangkat M. Kebalikan dari nomor 6. Yang ke-8, kalau A pangkatnya pecahan, yaitu M dibagi N, maka bisa kita rubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar dari N A pangkat M. Yang ke-9, kalau ada akar M dari A kali B, bisa kita pecah-pecah menjadi akar M dari A dikalikan akar M dari B. Yang ke-10, kalau ada akar M dari A dibagi B, maka bisa kita pecah-pecah menjadi akar M dari A dibagi akar M dari B. Yang terakhir, yang ke-11, kalau ada A pangkat 0, maka dia bernilai 1. Nah, setelah kita belajar bilangan eksponen dan 11 sifatnya, setelah ini kita mau belajar. Saya akan berikan 5 contoh soal yang berbeda. Perhatikan pembahasan soal berikut. Baik, untuk lebih memahami aplikasi dari sifat eksponen, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Sederhanakan bentuk eksponen berikut menjadi pangkat positif. Biasanya soalnya mintanya ke dalam bentuk pangkat positif ataupun akar. Nah, untuk nomor 1, 3B pangkat min 6 dikalikan 4B pangkat 4, maka apa yang kita lakukan? Kita harus kalikan dulu angka 3 dengan angka 4 ini. Dia sebagai koefisien. Nah, berarti dia menjadi 3 kali 4 kali, ingat kalau pangkat dikalikan dengan pangkat dia menjadi tambah, berarti B pangkat min 6 ditambah 4. Nah, 3 kali 4 berapa? 12 dikalikan dengan B pangkat min 6 ditambah 4 sama dengan minus 2.
Nah, ini masih pangkat negatif, tidak boleh. Harus kita bawa dalam bentuk pangkat positif. Supaya pangkat min menjadi positif, tinggal kita taruh di bawah. Ya, tinggal diturunkan ke bawah saja. Berarti dia menjadi 12 dibagi B pangkat 2. Ini adalah hasil pangkat yang positif. Nomor 2, 5A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 5 dikali 7A pangkat 2. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah yang atas dibiarkan saja, jadi 5A pangkat 4. Yang bawah A pangkat 5 dikalikan A pangkat 2. Ingat, kalau pangkat dikalikan dengan pangkat, maka dia ditambah. Berarti 7 kali A pangkat 5 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 5A pangkat 4 dibagi 7A pangkat 7. Setelah ketemu soal seperti ini, ingat, pangkat dibagi pangkat maka dia menjadi kurang. Pangkat dibagi pangkat maka dia berkurang. Berarti menjadi 5 kali A pangkat 4 dikurangi 7 dibagi dengan 7. Nah, 4 kurangi 7 berapa? Berarti sama dengan 5 kali A pangkat min 3 dibagi 7. Karena pangkatnya masih negatif, supaya dia menjadi positif tinggal diturunkan ke bawah. Berarti hasil akhirnya adalah 5/7 kali A pangkat 3. Ini adalah hasil eksponen positif. Yang nomor 3, 1 dibagi 5x pangkat min 2 dikali x pangkat min 3 dibagi 2 dikalikan 10x pangkat 4. Nah, apa yang kita lakukan? Kita manipulasi dulu, kita kelompok-kelompokkan dulu. Kita kerjakan dulu aja ini. 1 dikalikan dengan 10, berarti dia menjadi 10 kali. Ingat, x pangkat min 3 kali x pangkat 4. Kalau pangkat dikali pangkat, maka dia bertambah. Berarti menjadi x pangkat min 3 ditambah 4. Sedangkan yang bawahnya berarti menjadi 5 kali 2 menjadi 10 kali x pangkat min 2. X pangkat min 2. 10 dibagi 10 coret-coret bernilai 1, bukan 0 ya, coret-coret bernilai 1. Berarti menjadi x pangkat min 3 ditambah 4 sama dengan 1 dibagi dengan x pangkat min 2. Nah, ingat, kalau pangkat dibagi dengan pangkat maka dia menjadi pengurangan, sehingga hasilnya adalah x pangkat 1 dikurangi min 2. Nah, berarti jawabannya adalah x pangkat 3. Ini adalah hasil pangkat akhir yang positif. Yang keempat sekarang, 7C pangkat 1/3 dibagi dengan 14C pangkat min 3/4. Ingat, kalau pangkat dibagi pangkat dia dikurangi. Kita sederhanakan dulu, 7 dan 14 kita coret-coret menjadi 1/2. Berarti C-nya ini adalah C pangkat min 1/3 min 3/4. Karena kalau pangkat dibagi pangkat maka dia berkurang. Kemudian kita samakan penyebutnya dulu menjadi 12 ya. Berarti menjadi setengah C pangkat 5/12. Ini adalah hasil akhirnya dalam bentuk pangkat. Kalau soalnya dibawa dalam bentuk akar, maka kita rubah C pangkat 5/12 menjadi akar. Hasilnya menjadi setengah akar dari 12 C pangkat 5. Ini adalah hasil akar positif untuk nomor 4. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ke-5. Perhatikan soalnya. 3P pangkat min 2 dikalikan dengan Q pangkat 3 dipangkatkan min 2 dibagi dengan 9P pangkat 4 dikalikan Q pangkat min 5 dipangkatkan min 3. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lebih baik ubah dulu pangkat min 2 dan min 3 ini menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Supaya pangkat min 2 di atas menjadi positif, tinggal ditaruh di bawah. Sedangkan kalau min 3 menjadi positif, tinggal ditaruh di atas, sehingga dia berubah menjadi seperti ini. 3P pangkat min 2 kali Q pangkat 3 dipangkatkan 2. Pangkat min 2 di atas menjadi positif kalau ditaruh di bawah. Sedangkan angka 9 ini kita rubah dulu menjadi 3 pangkat 2. Kemudian P pangkat 4, terus Q pangkat min 5 dipangkatkan 3. Jadi kalau pangkat min 3, kalau dia taruh di atas maka dia menjadi pangkat positif. Setelah ketemu seperti ini, ingat, kalau pangkat dipangkatkan maka dia menjadi perkalian, sehingga hasilnya menjadi
3 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 2 kali 3, 6 kali P pangkat 4 dipangkatkan 3 menjadi P pangkat 12 dikalikan Q pangkat min 5 dipangkatkan 3 menjadi Q pangkat min 15. Sedangkan yang di bawah menjadi 3 ini adalah 3 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1 dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 2. Terus P pangkat min 2 dipangkatkan 2 menjadi P pangkat min 4 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan 2 menjadi Q pangkat 6. Setelah ketemu seperti ini, maka kita kelompokkan yang angka dengan angka, yang P dengan P dan Q dengan Q. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat. Ingat, kalau pangkat dibagi pangkat berkurang ya, berarti 6 dikurangi 2 kali P, ini juga pangkat dibagi pangkat berarti berkurang, 12 min 4. Nah, dikali Q pangkat min 15 min 6. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita sederhanakan dulu menjadi 3 pangkat 4 kali P pangkat 16 kali Q pangkat min 21. Karena masih ada pangkat negatif, kita rubah dulu ke dalam positif. Kalau pangkat min di atas supaya positif, taruh di bawah. Baru dia menjadi 3 pangkat 4 kali P pangkat 16 dibagi Q pangkat 21. 3 pangkat 4 berapa? 81. Berarti hasil akhirnya adalah 81 P pangkat 16 dibagi Q pangkat 21. Nah, ini adalah hasil pangkat eksponen yang positif. Demikian pemaparan konsep bilangan dan sifat eksponen. Sekarang kita bisa mengerti bahwa di dalam bilangan eksponen terdapat bilangan basis atau pokok dan juga eksponen atau pangkat. Kemudian kita juga harus mengerti ada 11 sifat eksponen yang harus kita mengerti. Nah, demikianlah 5 pembahasan soal yang berbeda. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan mudah dan lebih gampang dalam memahaminya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bilangan dan sifat eksponen dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.